Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan secara singkat dengan tema Raja Damai Membawa Pedang. Raja Damai Membawa Pedang. Mari kita lihat Matius 10, 34 sampai 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara-saudara, membaca kata-kata Yesus di sini terasa aneh. Kenapa terasa aneh? Karena kita semua orang Kristen tahu bahwa Yesus itu adalah tokoh yang identik dengan perdamaian. Yesus tokoh yang identik dengan damai sejahtera. Bahkan kehadiran dia ke dalam dunia ini sebenarnya membawa satu misi damai sejahtera, misi perdamaian. Kalau boleh dikatakan proyeknya Yesus hadir ke dalam dunia itu adalah proyek perdamaian. Bahkan saudara-saudara, sebelum dia lahir ke dalam dunia, 750 tahun sebelumnya, dalam nubuatan Nabi Yesaya tentang dia, dikatakan demikian dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja Damai. Dia disebut sebagai Raja Damai. Nah, terjemahan sebenarnya bukan Raja Damai, tapi Pangeran Damai, Prince of Peace. Tetapi tidak bisa tidak, dia memang adalah Raja. Karena nanti di ayat selanjutnya, ayat 6, dibilang tentang tongkat pemerintahan ada di atas bahunya, dan dia mengokohkan dalam kerajaannya. Jadi Yesus itu Raja, tapi secara spesifik dia disebut sebagai Raja Damai. Lalu saudara-saudara, pada waktu dia datang ke dalam dunia ini, proyek lain yang dia kerjakan adalah memberikan damai secara khusus kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dia bilang, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dunia ini krisis perdamaian. Dunia ini sering tidak ada damai. Dan kedamaian tidak bisa didapat dari hal-hal dunia ini. Tidak bisa didapat dari uang. Tidak bisa didapat dari kekayaan. Tidak bisa didapat dari popularitas. Tidak. Itulah sebabnya banyak orang kaya, banyak orang populer justru menjadi stres dan tidak jarang yang bunuh diri. Karena memang damai tidak didapatkan dari semua itu. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh. Sukacita, damai tidak bertumbuh dari harta yang fana, tetapi dari Yesus Kristus. Dan untuk semua orang yang percaya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dia Raja Damai. Selanjutnya dia berikan damai di dalam hati orang percaya. Tetapi saudara, ada dosa di dalam diri manusia. Manusia berdosa, Allah itu suci. Manusia berdosa, maka Allah yang suci, manusia yang berdosa tidak bisa bersatu. Yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala dosamu, segala kejahatanmu. Itulah sebabnya pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden, mereka sudah tidak bisa bersatu lagi, diusir keluar. Dan pada akhirnya manusia yang berdosa, melanggar perintah Allah, melawan perintah Allah, dalam arti tertentu memusuhi Allah. Tetapi karena hukum Allah dilanggar, Allah pun memusuhi manusia berdosa. Maka manusia berdosa dan Allah sebenarnya hidup di dalam permusuhan. Lalu saudara-saudara, bagaimana sehingga permusuhan itu selesai?
Disitulah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia datang dengan memberikan korban penebusan supaya dia memperdamaikan manusia dengan Allah. Itulah sebabnya dia itu Allah manusia. Yesus itu Allah, tapi lalu jadi manusia. Sehingga waktu dia jadi manusia tidak hilang Allahnya. Sehingga Allahnya manusia, Allah manusia. Karena dia Allah manusia, maka dia bisa bawa Allah pada manusia. Dia bisa bawa manusia pada Allah. Karena dia Allah manusia, dia bisa mewakili Allah di depan manusia. Dia bisa mewakili manusia di depan Allah. Karena dia Allah manusia, maka dia berdiri di hadapan Allah sebagai manusia. Dia berdiri di hadapan manusia sebagai Allah. Berarti Allah dan manusia ketemunya di Yesus. Terjadi perdamaian. Maka dalam Roma 5 ayat 1 dibilang, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh berdamai dengan Allah. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara musuh Allah. Tidak peduli saudara rajin gereja, tidak peduli saudara rajin berbakti di tempat-tempat kebaktian sendiri-sendiri, tidak peduli agama apapun. Kalau tidak percaya Yesus, saudara tetap adalah musuh Tuhan Allah. Perdamaian hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus Raja Damai berikan damai dalam hati para pengikutnya. Selanjutnya bikin damai dalam relasi dengan Allah. Maka dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dalam Kristuslah perdamaian ada. Selanjutnya, manusia dengan manusia itu sering bertikai. Manusia dengan manusia itu sering ada tembok pemisah satu sama lain. Dan di dalam kitab suci yang paling menyolok itu adalah antara Yahudi dan non-Yahudi. Atau antara orang Yahudi yang diwakili dengan orang-orang Yunani. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Ada pertikaian besar. Orang Yahudi tidak bisa bergaul dengan orang non-Yahudi. Tembok pemisah besar. Tetapi di dalam Kristus, ketika orang Yahudi percaya Kristus dan ketika orang Yunani percaya Kristus, maka Yahudi dan Yunani ini saudara seiman. Kita tidak ada urusan dengan orang Yahudi, tapi begitu orang Yahudi percaya Yesus, kita di Indonesia percaya Yesus, kita dan Yahudi sesungguhnya adalah saudara seiman. Itulah sebabnya kita sama-sama, tidak pandang dari suku, bangsa, latar belakang apapun, kita mempunyai sama seorang Bapa secara rohani yang kita sebut Bapa kami yang di surga. Tembok pemisah memisahkan itu. Efesus 2 ayat 14-18. Karena dialah damai sejahtera kita. Yesuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak ini siapa? Yahudi dan non-Yahudi. Dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, karena mereka berseteru. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mengadakan damai sejahtera pada pihak yang bertikai. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Satu tubuh ini apa? Tubuh Kristus. Dengan Allah oleh salib dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Yang jauh ini yang bukan Yahudi. Dan damai sejahtera kepada yang dekat, yang Yahudi. Karena oleh dia, kita kedua belah pihak, Yahudi dan non-Yahudi, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Semua pertikaian, tembok pemisah, perseteruan dirobohkan. Dan semua yang percaya jadi satu di dalam Kristus. Ini luar biasa. Orang yang bertentangan, orang yang bertikai, begitu sama-sama di dalam Kristus, itu jadi berdamai. Anehnya sekarang, begitu sama-sama di dalam Kristus, jadi bertikai. Aneh adalah bahwa begitu orang dalam satu gereja bisa bertikai. Begitu orang sama-sama melayani Tuhan bisa bertikai. Adalah aneh. Padahal justru orang-orang bertikai di dalam Kristus, mereka diperdamaikan.
Itu semua adalah pekerjaan Yesus. Yesus Raja Damai. Berikan damai di hati. Lalu mendamaikan manusia dengan Allah. Dan semua yang bertikai diperdamaikan. Maka boleh kita simpulkan, Yesus itu memang misinya adalah misi perdamaian. Dengan tepat dia memang disebut sebagai The Prince of Peace, Pangeran Damai, Raja Damai. Nah, tapi ayat yang baru kita baca, dia sendiri bilang, jangan kamu menyangka aku datang bawa damai. Tidak. Aku datang bawa pedang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Seolah-olah kata-kata ini menggugurkan seluruh proyek damai yang dia kerjakan seperti yang sudah saya tunjukkan. Karena itulah dia Raja Damai. Tapi dia bilang, aku datang bukan bawa damai, bawa pedang. Itulah sebabnya tema kita hari ini, Raja Damai membawa pedang. Saya mau bahas ini lebih dalam dua bagian. Pertama, apa makna kata-kata Yesus ini? Di dalam menafsirkan Alkitab, kita tidak boleh melupakan konteks. Konteks itu bagian-bagian sebelumnya atau sesudahnya. Ikatan-ikatan alur-alur pembicaraan itu menetapkan bagi kita makna suatu teks. Kalau kita mencomotnya, itu menjadi keluar dari konteks, maka ayat itu menjadi hilang maknanya dan membingungkan. Itulah sebabnya saya pernah cerita, ada mau hari kemerdekaan Indonesia, lalu anak-anak disuruh menyanyi hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Semua menyanyi 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Lalu ada anak kecil, giliran kamu, dia menyanyi 16 Agustus tahun bukan 16 Agustus. Ibu guru marah. 17. Ulang. 16 Agustus tahun. Indonesia merdeka itu 17, bolok. Bukan 16. Ulang. 16 Agustus. Ibu guru murka. Ya. Turun, pulang. Bodok. Ini bodok pakai K, bukan pakai H. Ya. Lalu ini anak bilang, ibu guru tolong bisa dengar saya menyanyi sampai habis dulu. Coba menyanyi. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Oh besok. Oh. Kalau 16 Agustus tahun 45, stop di situ. Ini anak bodoh. Tapi kalau ada sambungannya, konteksnya, besoknya hari kemerdekaan, ini anak tidak salah. Walaupun mengubah syair lagu, tapi secara hakiki tidak salah. Itu berarti harus lihat konteks. Ya, lihat konteks. Nah, ayat yang kita baca tadi itu ada pada Matius 10. Kalau saudara lihat di Alkitab, saudara mulai Matius 10 dari atas sampai bawah seluruhnya, Yesus mengutus murid-murid untuk beritakan Injil. Nah, di dalam misi pemberitaan Injil itulah lalu Yesus itu memberi banyak pesan kepada para muridnya, banyak janji kepada mereka, banyak jaminan pada mereka. Karena itu seluruh Matius 10 harus dilihatnya dari kacamata penginjilan. Termasuk kata-kata Yesus tadi. Aku datang bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Memisahkan orang dari ayahnya, dari ibunya, dari mertuanya, dari menantunya. Itu harus ditafsirkan dari sudut pandang pemberitaan Injil. Maksudnya bagaimana? Begini, Yesus kan mengutus murid-muridnya pergi beritakan Injil. Pada waktu Yesus mengutus mereka memberitakan Injil, misalnya mereka memberitakan Injil kepada satu keluarga. Pada waktu Injil diberitakan di dalam satu keluarga, maka biasa ada dua respon. Ya, pertama adalah ada orang-orang dalam keluarga itu yang menjadi percaya. Lalu ada kelompok kedua, yaitu orang-orang yang tidak percaya atau menolak Yesus. Pada waktu Injil diberitakan atau Yesus ditawarkan di dalam keluarga itu, anggota keluarga itu harus memilih. Terima Yesus atau tolak Yesus. Percaya Yesus atau tidak percaya dia. Maka dua kelompok langsung tercipta.
akibat dari pemberitaan Injil. Perhatikan kata Barclay. Pertemuan dengan Yesus akan menyebabkan setiap orang harus memilih antara menerima atau menolaknya. Dan dunia serta manusia di dalamnya selalu terbagi ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang menerima Kristus dan golongan yang tidak menerima Dia. Nah, jadi satu keluarga saya nginjili mereka, saya tawarkan Yesus kepada mereka. Maka di dalam keluarga itu ada yang terima, ada yang tolak. Langsung terjadi dua blok. Nah, antara yang percaya dan yang tidak percaya. Pada saat Injil diberitakan lalu sebagian orang dalam keluarga ini percaya, sebagian ini tidak percaya. Pertanyaannya, apakah yang percaya dan tidak percaya ini bisa tetap damai? Ya? Atau justru damainya hilang, lalu muncul perpecahan? Perhatikan kata Henry. Apabila sebagian orang percaya akan hal-hal yang disampaikan, sebagian yang lain tidak, maka iman orang yang percaya akan mengutuk mereka yang tidak percaya. Dan ini membuat orang-orang yang tidak percaya tersebut memusuhi mereka yang percaya tadi. Maksudnya iman orang percaya mengutuk yang tidak percaya, bukan maksudnya mengutuk sungguh-sungguh, tapi bahwa wah, coba ya, tahu-tahu saya terima Yesus, anggota keluarga saya lain tidak. Saya terima Yesus, saya pasti selamat. Pada waktu saya bilang saya pasti selamat, apa yang terjadi dengan mereka yang tidak percaya? Kalau saya pasti selamat masuk surga, mereka pasti masuk neraka. Berarti iman saya dalam tanda petik mengutuk mereka yang tidak percaya. Lalu mereka yang tidak percaya memusuhi yang percaya. Maka disinilah mulai tercipta permusuhan di dalam suatu keluarga. Di mana-mana memang terjadi seperti itu. Ketika orang-orang yang tidak percaya memusuhi orang-orang percaya, atau satu kelompok yang sebenarnya tidak ada permusuhan, respon mereka terhadap Yesus itu mengakibatkan permusuhan atau pertentangan. Mari kita lihat contoh Yohanes 7 40-43. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ada yang punya pandangan dia nabi. Nabi yang akan datang itu nabi seperti yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Yang lain berkata, iya ini Mesias. Yang lain berkata, bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Jadi ada perbedaan pandangan. Ayat 42. Karena kitab suci mengatakan Mesias berasal dari keturunan Daud, dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Ayat 43. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia, karena Yesus. Karena Yesus timbullah pertentangan di antara orang banyak. Sebelum bicara Yesus, mereka aman-aman tidak bertentangan. Begitu Yesus diberitakan, begitu mereka mulai bicara respon terhadap Yesus, terciptalah pertentangan. Kisah 14. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadah orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ada orang percaya. Tapi ada kelompok kedua. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka, berarti sudah dua grup. Yang percaya, tidak percaya. Bagaimana reaksi orang tidak percaya? Memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Ayat 4. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Jadi langsung perpecahan. Ketika Injil diberitakan, perpecahan pasti terjadi. Nah, perpecahan atau pertentangan inilah yang Yesus sebut sebagai pedang. Jadi pedang di sini itu tidak bermakna harfiah, bahwa Yesus betul-betul suruh bawa pedang. Tidak, itu harfiah. Itu tidak harfiah.
Sama seperti Roma 13, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Itu bukan berarti pemerintah kemana-mana bawa pedang. Tapi pedang di situ hak menghukum. Pemerintah punya kuasa untuk menyatakan hukuman. Termasuk kepada Yahya Waloni. Nah, begitu. Nah, aku datang bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Pedang di situ bermakna pemisahan. Karena itu di ayat 35-36 tadi. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetap lihat ayat ini. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Kenapa orang itu terpisah dari ayahnya? Karena orang itu percaya, ayahnya tidak. Waktu Injil diberitakan, orang itu terima Yesus, ayahnya menolak Yesus. Maka terpisahlah ayah dan anak itu. Atau bisa sebaliknya. Anak perempuan dari ibunya. Kenapa? Karena anak perempuannya terima Yesus, ibunya menolak Yesus. Terjadi perpisahan. Menantu perempuan dari ibu mertuanya. Karena menantunya terima Yesus, mertuanya menolak Yesus. Akibat dari itu, ayah bertentangan dengan anak. Ayah memusuhi anak. Ibu memusuhi anak perempuan. Mertua memusuhi menantu. Terjadi pertentangan. Maka ayat 36, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Cobalah bayangkan. Jikalau saudara sebenarnya bukan Kristen. Katakanlah bahwa Ibu Rita dan suami adalah keluarga muslim yang soleha, yang saleh, taat sembahyang, yang sudah naik haji beberapa kali, taat dalam beragama, agama Islam. Lalu tiap hari berdoa sekian waktu, tidak pernah absen. Semua syariah agama itu ditaati. Satu hari saya pergi beritakan Injil pada keluarga ini. Lalu anak yang terkasih yang disayang, Yola, memutuskan untuk terima Yesus dan jadi Kristen. Apa respon Ibu Rita? Tidak apa-apa nak. Lu pisah. Dengar baik-baik. Kalau orang tua tidak teguh di dalam agama lamanya, mungkin tidak masalah. Tapi kalau orang tuanya betul-betul teguh di dalam agamanya, fanatik lagi, mustahil dia bilang selamat jalan. Tidak. Tadinya sayang anak. Begitu anak ambil keputusan percaya Yesus, pasti terjadi masalah. Saya baca buku kesaksian Yusuf Roni. Bahwa pada waktu dia memutuskan percaya Yesus dari keluarga Islam yang taat. Lalu pada waktu itu dia langsung dicoret dari daftar keluarga. Usir dia dari rumah. Begitu usir dia dari rumah. Begitu dia mau keluar dari rumah. Stop, jangan dulu. Bajumu itu siapa beli? Dari uang bapak. Lepaskan baju. Dia lepaskan baju. Siap keluar. Pada saat mau keluar, sabar. Celanamu uang dari bapak, lepaskan. Maka dia lepaskan celananya. Pas mau jalan, sendal juga uang dari bapak. Kamu belum kerja, lepaskan. Dia lepas sendalnya, pakai celana dalam. Pada saat mau lari keluar, celana dalammu juga uang dari bapak. Lepaskan. Akhirnya dia lepas telanjang bulat. Pada waktu dia mau keluar telanjang bulat seperti itu, ibunya masih punya sedikit rasa malu. Jadi akhirnya mengambil kain meja, lalu kasih dia untuk menutup auratnya. Lalu dia pergi. Coba bayangkan, kenapa orang tua bisa memperlakukan anak seperti itu? Karena anak memutuskan percaya Yesus. Anak tidak mungkin percaya Yesus kalau Yesus tidak pernah diberitakan kepadanya. Kehadiran Yesus di dalam diri seorang anak menciptakan permusuhan dari keluarganya. Karena respon berbeda. Inilah yang Yesus maksudkan.
Itulah sebabnya begitu dalam keluarga yang tidak taat beragama. Bahkan ada keluarga yang terserah masing-masing pilih agama apa saja. Ya, nasional. Tapi di dalam yang taat beragama fanatik tidak bisa seperti itu. Ya. Karena itu dalam Lukas 12 ayat 51 versi paralelnya. Kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah, inilah makna ayat ini dalam konteks pemberitaan Injil. Saya kira kalau saudara-saudara yang lahir dari Kristen tidak mengalami hal seperti itu. Tapi kalau kita mendengar kesaksian dari saudara-saudara kita yang menjadi percaya pada Kristus di tengah perjalanan hidup mereka, apalagi berasal dari agama lama mereka yang sangat fanatik, tidak bisa tidak, pertentangan itu pasti terjadi. Maka Raja Damai datang tapi membawa pedang. Itu makna kata-kata Yesus. Sekarang yang kedua, yang terakhir. Apa makna kata-kata Yesus ini bagi kita pengikutnya? Saudara ingat bahwa tidak dapat disangkal hubungan sosial terdekat itu adalah keluarga. Antara orang tua dan anak. Antara anak dan orang tua. Antara suami istri, antara kakak beradik, antara mertua menantu. Itu semua adalah relasi-relasi sosial yang paling kecil dan paling berharga. Itu fakta pertama. Fakta kedua adalah permusuhan di kalangan atau permusuhan dalam konteks beragama itu bisa sangat mengerikan. Dua orang bisa bertikai masalah tanah. Dua orang bisa bertikai masalah uang, masalah jabatan. Tapi tidak bisa mengalahkan dua orang yang bertikai masalah agama. Masalah agama, orang bisa mati pun no problem. Tidak peduli suami, ini urusan agama. Tidak peduli istri sendiri, ini urusan agama. Anak sendiri, ini urusan agama. Papa mama sendiri, urusan agama. Agama harus lebih tinggi dari semuanya. Karena itu, permusuhan dalam persoalan agama itu permusuhan yang paling menyakitkan. Apalagi fanatisme sempit terjadi di dalam. Mengharapkan ketaatan beragama yang salah. Lalu orang-orang beberapa negara Afrika, perempuan dilarang keluar sendiri. Lalu ada perempuan yang kedapatan keluar sendiri tanpa dikawal oleh laki-laki. Dianggap sebagai melawan agama. Mereka tangkap di jalan, pegang eksekusi mati di jalan. Urusan agama. Agama itu sebenarnya sesuatu yang bagus. Agama itu tidak. Sama seperti amoral, tidak bermoral. Ya, apalagi asusila, tidak bersusila. Agama itu itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Tapi ternyata justru banyak kekacauan di dunia ini disebabkan gara-gara agama. Belum lagi kadrun-kadrun berkeliaran, memakai jubah agama dan bikin banyak kekacauan di negara kita ini. Agama yang seharusnya mendamaikan justru menjadi sarana pelampiasan kebencian dan permusuhan kepada penganut agama lain. Nah, sekarang lihat. Keluarga itu hubungan sosial terdekat. Permusuhan agama itu paling mengerikan. Bagaimana kalau permusuhan agama terjadinya di dalam keluarga? Ini membuat pertentangan yang Yesus bawa itu pertentangan yang luar biasa. Henry bilang begini, pemisahan yang ditimbulkan dari pengabaran Injil bukan karena kesalahan Injil itu sendiri, melainkan karena orang-orang yang tidak mau menerimanya. Perhatikan,
perselisihan yang paling keras dan paling kejam yang pernah timbul adalah perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam agama. Rasa bermusuhan yang teramat sangat akan terjadi dalam diri para penganiaya, dan sebaliknya keteguhan hati yang teramat sangat akan dipegang juga oleh mereka yang dianiaya. Henry lagi, perhatikan ikatan persaudaraan yang kuat yang dibangun atas dasar kasih dan kewajiban pun seringkali dapat dihancurkan oleh rasa permusuhan terhadap Kristus dan ajarannya. Spurgeon. Kebencian karena agama sering membangkitkan kebencian atau permusuhan yang paling sengit, dan kedekatan keluarga makin mengobarkan dan bukannya memadamkan permusuhan. Di tempat-tempat tertentu Islam membantai Kristen. Di tempat yang lain Kristen bisa bantai Islam. Di tempat lain Hindu bisa bantai Islam. Lalu Islam bisa bantai Hindu. Saudara lihat kenapa perpisahan negara terjadi antara India dan Pakistan. Itu gara-gara Hindu perang sama Islam. Maka yang Islam geser ke Pakistan, yang Hindu tetap di India. Satu negara pecah bagi dua hanya karena urusan agama. Dan seringkali terjadi justru persoalan agama, pertentangan masalah agama terciptanya justru di dalam keluarga. Itu yang menyakitkan. Itu berarti bahwa seorang yang percaya kepada Kristus bisa mengalami permusuhan dan kebencian yang hebat karena imannya pada Kristus, bahkan dari dalam keluarganya sendiri. Jangankan kita bicara soal perbedaan agama, perbedaan denominasi saja sudah bisa bikin orang saling benci, kan? Waktu saya kecil tahu ada cerita gereja Gemit di satu tempat itu berselisih dengan gereja Pentakosta GPDI di satu tempat. Lalu hubungan makin panas berujung dengan serangan dari anggota gereja ini, bakar gereja Pentakosta, sambil bakar lari menyanyi majulah laskar Kristus, majulah perang, bakar gereja sendiri. Bayangkan gereja yang satu menghambat gereja yang lain. Kalau perlu gerejanya tidak usah hidup di NTT ini. Itu pertentangan antar denominasi. Pertentangan antar ajaran. Lain cerita ajaran sesat. Ajaran sesat memang harus dilawan. Karena itu memang musuh dari dalam. Tapi kalau hanya perbedaan-perbedaan yang tidak fundamen. Perbedaan-perbedaan yang sekunder. Itu menciptakan permusuhan yang hebat. Hanya karena beda limited dan unlimited atonement, penebusan terbatas, Calvinisme sama Arminian. Orang baku benci, baku hujat sini sana di internet. Padahal sesama Kristen, sesama orang percaya, mau unlimited atau mau limited, itu bukan bidat. Itu hanya soal tafsir. Tapi itu sudah mengakibatkan perpecahan yang besar. Bahkan permusuhan. Saya masih ingat, dulu ada orang yang rajin sekali kelas PA di tempat kita. Tiap minggu ikut PA. Tapi dilarang oleh istrinya. Tapi dia tetap datang PA. Beberapa saat kemudian tidak lagi datang. Kenapa? Begitu dia pulang masuk rumah, di muka pintu istri sudah siap botol. Begitu dia masuk, robek. Padahal ini sama-sama Kristen. Iya, sama-sama Kristen. Perbedaan antar gereja saja sudah seperti itu. Apalagi perbedaan agama, itu pasti akan jauh lebih kuat. Dan ini kata-kata Yesus ini mengindikasikan bahwa semua pengikut Kristus ada saatnya di mana harus menderita karena keputusan percaya Yesus. Karena itu jangan heran kalau saudara ikut Yesus, justru saudara dilawan oleh orang-orang yang ikut Yesus, tidak ikut Yesus. Kita live seperti ini saja, mau belajar firman Tuhan. Coba cek, pasti di YouTube itu ada banyak kadrun yang masuk. Ya, lalu bikin onar di situ.
Dan saya seringkali melihat justru anak-anak Tuhan yang lagi berbakti terlalu terpancing dengan anak-anak setan seperti itu. Lalu akhirnya menjadi tidak berbakti dengan baik. Biarkanlah setan-setan itu bicara. Kamu dengarlah firman Tuhan. Kebencian itu selalu ada. Kalau saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara bisa ditentang oleh sesama orang Kristen, tapi orang Kristen KTP. Kalau saudara mau ikut gereja dengan ajaran yang benar, saudara bisa dilawan bahkan oleh sesama gereja sendiri yang ajarannya menyimpang. Memang tidak bisa netral. Kalau seorang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, hanya soal waktu. Itulah sebabnya Markus 13 ayat 13 berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Atau nats pembimbing kita tadi, 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Disinilah apa yang Kristus katakan menjadi kenyataan. Dia datang bukan bawa damai, melainkan pedang. Jadi boleh dikatakan bahwa sebenarnya untuk setiap orang percaya selalu ada pedang yang mengikuti kita setiap hari. Ketika saudara mau sungguh-sungguh, ketika saudara mau serius, ikut Tuhan, ikut ajaran yang benar, pedang itu pasti akan mengikuti engkau. Olok-olokan, kebencian-kebencian, pertentangan-pertentangan dari orang-orang yang tidak peduli pada kebenaran. Tapi jangan pernah mundur. Itu harganya. Spurgeon bilang begini, kedatangan Kristus ke dalam dunia, ke dalam sebuah rumah, sering merupakan penyebab dari perbedaan antara orang-orang yang sudah bertobat dan orang-orang yang belum bertobat. Makin orang Kristen itu mengasihi, makin ia ditentang. Kasih menciptakan suatu semangat yang lembut untuk keselamatan dari sahabat-sahabat. Dan semangat itu sering menimbulkan kejengkelan atau kebencian. Kita harus mengharapkan itu. Dan tidak boleh mengubah haluan karena hal itu pada saat hal itu terjadi. Kita harus maju terus dalam mengaku Tuhan Yesus. Apapun yang diakibatkan olehnya. Bahkan kalau rumah kita menjadi goa atau sarang singa bagi kita. Kita harus tetap berdiri, bertahan untuk Tuhan kita. Orang-orang yang mengusahakan damai dengan mengorbankan apapun tidak mempunyai bagian dalam kerajaan ini. Orang-orang yang mengupayakan damai dan membuang kebenaran tidak punya tempat di sini. Tapi orang-orang yang tetap berdiri pada kebenaran, berdiri dengan Kristus, akan punya tempat di sini. Kalau saudara pergi ke rumah saya, ada suatu poster besar yang saya pajang di sana. Aku lebih suka berdiri bersama Kristus dan dihakimi oleh dunia daripada berdiri dengan dunia dan pada akhirnya akan dihakimi Kristus. Henry Wycliffe Bible Commentary. Bagaimanapun hancurnya hati seorang murid atas terjadinya perpecahan ini. Hati hancur karena apa? Bapak yang sekian lama sayang saya sekarang tidak sayang lagi gara-gara saya percaya Yesus. Mama yang sekian lama sayang saya tidak lagi sayang gara-gara saya percaya Yesus. Kakak adik tidak lagi sayang, malah benci karena saya percaya Yesus. Bagaimanapun hancurnya hati seorang murid atas terjadi perpecahan ini, dia tidak boleh membiarkan berbagai emosi alamiahnya memperlemah keterikatannya kepada Kristus. Akan tiba saatnya dia harus mengambil keputusan. Inti dari semuanya ini adalah Tuhan mau bahwa jikalau seorang mengaku percaya, dia harus mengasihi Kristus di atas semuanya. Di atas ayahnya, di atas ibunya, di atas anaknya, di atas orang tuanya, di atas saudara-saudaranya. Kalaupun akhirnya harus kehilangan semua orang yang terkasih itu, Kristus harus tetap number one. Dalam ayat 37, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Kita baru layak pada Kristus jikalau kita mengasihi Kristus di atas semua relasi sosial yang paling dekat, yaitu
keluarga. Henry berkata lagi, kita harus lebih memilih Kristus daripada saudara-saudara kita yang paling dekat, yang paling kita kasihi. Bapak, ibu, putra, putri kita. Anak-anak harus mengasihi orang tua mereka. Orang tua harus mengasihi anak-anak mereka. Akan tetapi, jika mereka mengasihi keluarga mereka lebih dari Kristus, mereka tidak layak baginya. Renungkanlah, apakah saudara mengasihi Kristus di atas semuanya? Raja damai meramalkan perang. Raja damai membawa pedang. Pedang itu sudah diberikan padamu. Dan selama perjalanan hidupmu sebagai orang percaya, ada pedang yang akan selalu mengikut engkau. Hari ini juga saya akan membaptiskan seorang yang memutuskan percaya kepada Yesus Kristus. Saudari Ketut Terika Eka Santi Suraharja. Hari ini juga sebuah pedang diberikan kepada kamu. Dan seumur hidupmu pedang itu akan terus mengikut engkau. Saudara-saudara, atau mungkin tidak sahabat-sahabat, atau orang-orang terdekat, atau siapa saja. Musuh-musuh pengikut Kristus adalah orang-orang yang tidak percaya. Itu bisa menjadi pedang bagi kita. Tapi jikalau orang tidak mengasihi Kristus lebih dari semuanya, dia tidak layak bagiku. Terimalah pedang masing-masing dari Raja Damai. Dan iring Tuhan sampai akhir hayat kita masing-masing. Hendaklah kau iring Tuhan, ikut Tuhan, pikul salibmu. Amin. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Hendaklah kau ikut Tuhan, pikul salib. Kita menyanyi lagu ini setengah suara dan merenungkan pujian ini sungguh-sungguh. Hendaklah kau iring Yesus. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikul salibmu, serta pandang tetap, hingga dapat mahkota sukar lenyap. Jangan takut dan gelisah. Ikut tabib. Pikulah salibmu. Serta pandang tetap. Hingga dapatlah mahkota. Hingga dapatlah sukar lenyap. Saya beri kesempatan semua jemaat yang di ruangan ini maupun juga di rumah. Mari saudara tundukkan kepala saudara, berdoa kepada Tuhan. Sambil singer menyanyikan lagu ini. Tuhan tuntut kerendahan, pikul salib. Kalau rasa kelemahan, ikut tabib.
Tuhan tuntut. Pikul salib. Kalau rasa kelemahan, kalau rasa kelemahan, ikut tabib. Ikut tabib. Pikulah salibmu. Pikulah salib serta pandang tetap. Anda tetap hingga dapatlah mahkota sukar lenyap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Mari semua setengah suara. Tuhan tuntut kerendahan hati, pikul salib. Tuhan tuntut kerendahan pikul salib. Kalau rasa kelemahan, kalau rasa kelemahan, ikut tabib. Pikulah salibmu. Pikulah salibmu serta tanda hingga dapatlah mahkota. Hingga dapatlah mahkota Tuhan, dari firman-Mu kami tahu ada pedang yang sudah ditaruh di depan mata kami. Ada salib yang sudah ditaruh di pundak kami. Mengikutimu tidak gampang. Mengikutimu bisa mendatangkan permusuhan dari dunia ini. Tapi tolonglah kami untuk setia kepada Tuhan. Untuk tekun memikul salib. Dan tekun menahan setiap pedang yang menancap dalam jiwa kami karena iman kepada Tuhan. Tolonglah kami. Dan layakkanlah kami sebagai pengikut-Mu. Ajar kami mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Bahkan lebih daripada keluarga terdekat kami sekalipun. Biarlah kami mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Guru yang agung, kami berdoa. Amin.